Namun ada pula kita nan datang ko tapi ndak dapat doa tu. Awak ndak disatuan dek mereka tu, kecuali nan sianu tu ya Allah, nan duduk berpayung itu tu. Abang kau ndak dapat orang tu. Siapa orangnya tu? Orang nan banyak hutang pindah mau membayar. Ya kan? Rice cookernya hutang, magic jarnya hutang, blendernya hutang, mixernya hutang, vakum cleanernya hutang, suaminya hutang. Ya kan? Nggak ada berniat baik untuk membayar atau nggak dapat doa tu. Ada nggak yang seperti itu? Lain tak, alhamdulillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Rancak nagori Banjalowe, urang Bapak Iwang kasadonyo, tetaplah kita beramal saleh, boleh nanti masuk surga. Amin. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaghuna fadlan minallahi wa ridwana simahum fi wujuhihim min atharis sujud. Wa qala aidan ma kana Muhammadun aba ahadin min rijalikum walakin Rasulullah wa khataman nabiyyin wa kana Allahu bi kulli syai'in alima. Yang kita muliakan Bapak pengurus masjid dan musala Sanagari Banjalowe, Bapak ketua anggota DPRD Kabupaten 50 Kota, Bapak ketua Bamus, seluruh nenek mama nan baure cakam katana jauh tahun jam kapitalo panuh lah bumi di rumpunnya di gampun ndak tabokekan di badai alun katauliang konon kok goyang angin lalu nan tinggi tampaknya hari nan dake jalong basu ayam putih tabangnya siang tunggak tuo di dalam kampung kapai tampai batanyo kapulang tampai babarito. Mudah-mudahan seluruh nenek mama kita diberi kesehatan oleh Allah. Amin. Kemudian yang sangat kita muliakan adalah para alim dan ulama. Suluhnya tarang di dunia, bendangnya sampai ke akhirat. Duduk baca min kitab, tagaknya rintang jopi tua, tahu dihalal dengan haram, sarato sah dengan bata, air janiah kapian suci, minuman kita di negari. Kemudian juga yang sangat kita muliakan, barisan bundo kanduang, limpapeh rumah nanggadang, sumara anjuang paranginan, kaunduang-unduang ke Madinah,
kapayong panji kasarugo ko idui tampai banie mati untuk banazar pandai balega dinan sampi tahu batinggang dinan tidak jaleh jodahan kamaempo arif jorantiang kemencucut dek santiang ibu-ibu batenggang satitiak santan dikuali masa kalio siku kabau harum setahun perjalanan sagantang bare di tanah kanyang lahurang sabuki barisannya kok tamakan dirasonasi 5 tahun taindalapa kok tacubo juraso gulai 6 musim taraso jalamanya. Mudah-mudahan ibu-ibu sehat walafiat, berhasil mendidik anak, yang laki-laki jadi anak saleh, yang perempuan jadi anak salehah. Lebih dari itu, anak cucu keturunan kita menjadi insan yang berhasil guna dan berdaya guna untuk agama, bangsa dan negara kita. Amin ya Rabbal Alamin. Pagi kini kita di lapangan, walaupun ambo di bawah tenda, tapi ambo cari Allah, walaupun hari ndak hujan, paneh ndak kancang mana, tapi cukui paneh go, hari paneh kilau memanca, bayang terserak di udara, jaleh segala puncak gunung. Dan kita lihat sekeliling awan-awan hitam sudah mulai bersebar. Kita mohon kepada Allah agar hujan diturunkannya. Namun kita tetap berbaik sangka kepada Allah. Sebab itu kalau hari sedang panen, kau bapak-bapak ibu-ibu, Allah sedang membuat hujan. Ba'a kami memahaminya tu Pak Ustaz, hujan tu nak turun. Jadi ketika hari panas kemarau, lawi tu diangian di Allah jo matahari, jo cahaya matahari. Sama jo ibu-ibu di dapur, ma buyai kalau lah sampai 100 derajat Celcius tu ba. Nyo menguap. Kalau ndak kita matikan api, mengkuai habis. Jadi dengan dipanaskannya air laut oleh Allah, mangko air tu menguap ke atas. Di kampung ambo di baso namanya bako. Hari lah bako kokojan hari lah. Di Padang namanya galo. Kalau di Banjalo kok apa namanya? Hah? Golap. Ya golap. Golap ya. Ndak lo gelap dia. Golap. Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan. Kenapa? Sumber hidup kita yang sangat penting itu 2. Bukan uang. Pertama oksigen, yang kedua air. Iya kan? Dan oksigen kan tak habis sampai gini kok. Ba'a butuhnya awak oksigen tu. Kalau ibu-ibu apa-apa nak muat, iya kan? Gak seorang mengorbankan diri, sawalian dia nak cucu sebentar plastik hitam tu, nantak bocor, palampian gak 3 lampi, tu songkoon ke kepala kabe are-are diliye. Sebentar ibu mati. Kenapa? Karena oksigen tidak masuk ke dalam. Ya. Yang kedua yang sangat kita butuhkan air. Ampe bulan ndak dapat nasi, ndak dapat daging, ndak dapat apa saja, tapi tetap minum air sampai bulan tu orang masih bisa hidup. Itu cerita orang-orang tua nalari ke hutan di zaman Belanda. Tidak ada yang makan lagi, hanya minum sehari taruh banyak-banyak. Anda ada. Jadi kalau maha bare, ya kan, air saya minum. Jangan bertanah ya kan, tidak apa-apa. Tapi dengan tak turunnya hujan, air berkurang, tapi belum sampai habis.
Mudah-mudahan Allah menurunkan hujan. Amin. Kita bersyukur kepada Allah dan bersalawat kepada Rasulullah. Rasanya ada dua momen bagi kita pagi ini. Pertama, belum terlambat kita mensyukuri bahwa Indonesia sudah merdeka 80 tahun. Ya 80 gitu. Jadi orang nan lahir tahun 45 atulah 80 umurnya. Ndak mati itu dah. Baru tu Nabi 63 umurnya. Ya kan? Sedangkan Nabi itu karajonya menyampaikan wahyu. Jadi kalau ada je apa nampak koa, nampak judi online umur 80 amati jalan. Supaya jangan banyak nado dosa. Jadi kita sudah merdeka 80 tahun. Sianan menjajah pertama dulu Inggris, sesudah itu Portugis, sudah itu Belanda. Kaum muslimin kiro-kiro kita balik 80 tahun yang lalu atau sebelum itu lah 350 tahun awak tajajah. Mana jadi awak je Belanda tu? Mana jadi apa? Mana jadi awak je Belanda? Jadi Belanda begitu awaknya jajah. Iya kan? Tapi alhamdulillah berkat pertolongan Allah, Belanda tu tidak ada di negara awak menjajah lain. Tinggal duriannya sana. Itulah yang disebut orang durian Belanda. Sudah tu digantian dek Jepang. Kok dibilang dikaji masuk nan talampau. Sama so tahun sampai puluh. Iyo di sampai puluh dua. Belanda kalah dek Jepang masuk Belanda kalah Belanda kulit putih. Jepang babuek sakandaknya. Alim ulamanya bunuhi cadik jo pandainya hilangkan. Kayu dirimbo beti lanjang, kulit diambil kepakaian, taruh namanya masuk itu. Itu cerita orang gaib, demo ndak luas suhu tu dah. Ya kan? Apa jurang ketika tu kulit taruh. Kemudian bapak-bapak, ibu-ibu kalau meninggal orang musim Jepang tu, kece orang tua-tua di kampung ambo, itu kapannya lapiak pandan. Nggak ada kain. Bareh masuk lawi, gulo masuk lawi. Kain nggak ada. Itu masuk Jepang tu. Tapi berkat perjuangan bangsa Indonesia, akhirnya Jepang itu kalah. Negerinya dibom oleh tentara sekutu. Di Bukit Tinggi tanggal 18 Agustus sesudah Bapak Soekarno, Bapak Hatta memproklamirkan kemerdekaan, sampai tanggal 20 paling lambat orang Jepang tu tidak ada di Bukit Tinggi lagi, tinggal lubang selai. Kau nak percaya Bapak ibu-ibu carilah jalan Kangarai, itu lubang jo sendal-sendalnya tinggal, namanya Tarompa Jepang. Tinggal siko tinggal ciek leh, aduh Padang Jepang. Itu jadi kita lah bebas dari penjajahan. Ini kita syukuri. Bagaimana mensyukurinya? Pertama, apa saja nikmat yang diberikan Allah, ya kan? Kita pergunakan nikmat itu untuk yang diredai Allah. Ya. Di kalau dapat piti untuk belanja anak, untuk belanja cucu, nama nalah cucu, sebahagian kalau ada jo kita infakkan untuk musaji. Itu realisasi dari syukur diberikan harta. Kemudian syukur tubuh nyoberi awak kesehatan dari Allah. Selalulah ramaikan masjid dan musalla dekat rumah awak. Ya kan? Tujuh badan mensyukuri.
Sebab salat di masjid dan di musala 27 derajat lebih tinggi dari salat di rumah awak. Biasakanlah berjamaah di masjid dan di musala. Ini syukur badan namanya. Lain taluk je badan serupa kini kok indak tanggung pahala ibu-ibu. Ambo yakin ibu-ibu jo apa-apa narami datang ke lapangan Persija ya. Ambo tamanuang jo. Persija ko namo grup bola Jakarta ko. Kiro pindah ke Bonjalawe. Ya kan? Adolo siko lapangan Persija. Pijauh tertinggal lapangannya dari lapangan Persija di Jakarta. Mudah-mudahan ketibo bertambah pembangunan di negeri kita ini. Ibu-ibu dan bapak-bapak, ambo yakin ibu-ibu nanamu berpaneh-paneh gini gua, pakai payung, pakai topi, ya kan? Karena ambo yakin ibu-ibu lah mencari ambo wirid di api. Yo. Kalau Ustaz nan di api itu le bisa awak bertanya kenyo? Iya ndak, nya mengecek orang tu. Kok ada orang keritanya ndak bisa nya jawab. Tapi kalau Ustaz datang kini gua, ibu-ibu bisa bertanya. Ya kan sekurang-kurangnya indak ke babini Ustaz balik. Tanya itu. Ya kan? Kalau tanya je tu. Ya kan? Kalau Ustaz nan dia pe itu enggak bisa. Nah. Kemudian bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat yang saya muliakan. Pahalanya juga berbeda. Dari jorong ma saja ibu apa datang tadi, sajak berangkit dari rumah sampai dalam perjalanan tiba siko, kemudian ibu-ibu dulu duduk daripada ambo naik kemari. Mungkinlah ada baham kualun jo mulai lagi, baham kualun jo mulai, mungkinlah ada di dalam hati muda itu. Ya kan? Akhirnya lah mulai. Baiklah selesai pengajian awak ko, ibu pulang. Lah tiba lo ibu di rumah, baru malaikat baranti mendoakan. Doanya dosanya, ya Allah, ampunilah dosa apa-apa ibu-ibu nan datang mendengarkan pengajian Ustaz Ristawardi itu. Itu doanya. Ya Allah, bagi yang janda carilah lakinya ya Allah. Itu doanya nan kedua. Doanya nan ketiga, masukkan orang-orang tu ke dalam surga ya Allah. Amin. Ada orang bertanya apa ibu? Lain tak panik malaikat tu saja kami pai tadi. Sampai kami siko, baiklah pulang kami tiba di janjang, baru malaikat tu berhenti mendoakan kami. Lain tak poneknya. Malaikat tu tak punya nafsu. Malaikat tak punya keinginan. Apa yang dikerjakannya, itu yang dikerjakannya sampai mati. Ya kan? Jadi awak jangan menyangkau malaikat tu ke panik. Nan panik, nan bosan, nan perlu istirahat, nan perlu lalu, nan perlu makan, hanya kita manusia. Itu doa malaikat. Ya Allah, beri ampun jamaah itu. Ya Allah, masukkan dia ke surga. Sampai ibu tiba di rumah masing-masing, baru nyombaranti mendoakan. Itu bedanya wirid datang kemari daripada mendengar di YouTube. Jadi si anak tak datang rugi. Namun ada pula kita nan datang kok, tapi ndak dapat doa tu. Awak ndak disatuan dek mereka tu, kecuali nan si anu tu ya Allah, nan duduk berpayung itu tu. Abang kau ndak dapat orang tu. Siapa orangnya tu? Orang nan banyak hutang pindah mau membayar. Ya kan? Rice cookernya hutang, magic jarnya hutang, blendernya hutang, mixernya hutang, vakum cleanernya hutang, suaminya hutang. Ya kan?
Nggak ada berniat baik untuk membayar atau nak dapat doa tu. Ada tak yang seperti itu? Lain tak. Alhamdulillah. Ambo yakin. Kenapa? Orang 50 kota ke orangnya Sabah. Ya kan? Corak hitam lambangnya kambing Sabah jo rela bau sahur rumput dan tidak makan daun. Maka orang sabar akan menjauhkan diri dari banyak utang. Kenapa? Karena utang itu akan menyengsarakan. Lebih-lebih hutang orang kini bu, ndak amuhnya dopak, ndak babungo. Mangko orang nama pabungon piti itu, inyo namanya karajo di bang ampe 6, di salam piti ampe di bayi 6. Nama perusahaannya Budanir, Badan Usaha Dana Rentenir. Jadi ibu-ibu, bapak-bapak, jauhkan diri dari itu. Karena apa? Karena kita sudah hidup di negara kita yang merdeka. Dia lawak makan jasa malado, ju pucuk Perancis saja daripada bau tang. Makan juga oleh kambing tarui. Kok pai kadang nguang memakan sate tarui, ya kan? Pai lo kasih tujuh makan ponge, cubada nan di lunaan tu, ya kan? Tapi utang selili pingang. Orang banyak utang tu pak, arago dirinya jatuh. Kalau lalunya ketampaknya berutang tu hanya menaku saja lalu. Batu orang lapau tu terkajuinya. Katanya orang ko minta utang. Ini bahayanya. Jadi ibu-ibu dan bapak-bapak di negeri yang telah merdeka ini, pertama kita jauhi syirik dan persekutukan Allah. Yang kedua rajin beribadah, terutama salat, dan salatlah di masjid dan di musala. Yang ketiga jaga rumah tangga aman. Jadi anak-anak ambo, ibu-ibu muda gua, nambah umur 50 tahun ke bawah, tu anak ambo tu. Sama kadang anak ambo. Ya kan? Jangan kita di negara yang telah merdeka ini, tapi suami istri kita tidak merdeka. Siapa yang tidak merdeka suami istri itu? Yang terjadi cerai. Kalau boleh ambo contohan, kalau awak cerai jo suami nak, itu kalian samo jo kacang tak bajunjuang, ya kan? Jadi kalau kacang panjang tu dia gia junjuang, nyo itu katanya. Abuahnya lurus ke bawah, rancak terletaknya tergantung di junjuangnya. Tapi kalau kacang indak bajunjuang, itu buahnya dicatuh pematang. Lanjut anjing memijak, lalu ayam memijak, lalu itik memijak, lalu puyuh memijak, lalu ula memijak. Kenapa? Junjungnya tidak ada. Jadi ananda yang bersuami istri, ya kan, jagalah keharmonisan rumah tangga itu. Jangan sampai pisah dengan suami. Sebab apa? Merdeka itu kita mulai di rumah tangga, bagaimana jiwa kita suami istri itu tentram. Kalau tanya dek kawan bagaimana rumah tanggamu kawan? Kalau dapat awak bisa menjawab serupa Nabi. Nabi ditanya, bagaimana rumah tangga engkau ya Rasulullah? Baiti jannati. Rumah tangga saya seperti surga. Kalau di rumah tangga kita tidak aman, baca kak setarui sampai bersidang ke pengadilan, itu tidak merdeka kita namanya. Ya kan? Digantilah zona lain suami kami itu pak, iyo kok layamu orang. Dan lebih kalian nalar anak 3 sampai anak tu susun paku saya, nengadang kelas 6, ya kan? Sesudah itu kelas 5, ya kan? Iko menangis, iko merawang. Rasanya tidak kamu orang tak mencari baban orang. Tak ada orang serupa Rasulullah gini.
Rasulullah menikahi jando untuk memelihara anak yatim. Nah, ini dia. Jadi jagalah kebahagiaan berumah tangga. Menjaganya bagaimana? Sabar. Kalau suami pemberang jangan dilawan. Kalau istri bercilalek di bibir, mantik, bijak munculnya sama je peluru rambo. Cie dawak 100 dia. Sabar sepak. Ya kan? Jangan dilawan. Orang perusi memang itu. Orang perusi ku menimbang je perasaan. Susah dia pengertian. Itu yang pertama tu. Yang menimbang je perasaan. Yang kedua, tubuhnya tu dari tulang bengkok. Dicabuin tulangnya di hadam ku dia dirusuk. Ajalah tulang rusuk tu bengkok atau lurui. Kalau di kaharian nya patah. Kalau di padianya bengkok tarui. Kalau tak percaya Pak, coba uji beko ini apa rumah. Dapat piti tu lagi yang kenyo hanya itu tu saja. Hanya bengkoknya ke dalam. Iya kan? Baik tu jo ibu-ibu laki-laki kau jangan dilawan. Baik tu nyoba jakun. Calilah suami kalian di rumah kau nombor-nombor kau. You ada jakunnya si kau tak cali. Kalau tidak tuntut yang bawa di pengadilan. Paduto Ustaz Kuman. Iya kan? Kalau laki-laki kau diketean hatinya dilawan tarui, nyoba jakun, nyolari keluar, basobok pacar lamonya, pacar lamo kau kematian laki lo. Lalu itu saya jakunnya tu kateh bawah. Hanya nikah itu siap-siaplah untuk dimadu. Itu untuk ibu-ibu saja. Untuk bapak-bapak kemenakan ambonan muda, istri kita itu adalah mitra dalam hidup. Ya kan? Bangun kau mitranya dari tulang rusuk. Tulang rusuk itu ya dirusuk. Bangun kau tak dari tulang punggung istri itu. Bangun kau dari tulang rusuk. Nya tak budak, tak pembantu awak. Bararancaknya susunannya di Allah tu Pak. Jadi bini ambo, bini apa tu dari tulang rusuk mitra. Nan ka membukakan hati awak kalau tak tutui. Nan ka menganakan kalau awak lupa. Nan ka memasaan kalau awak lapar. Ya kan? Itu istri kita itu. Kemudian ba'aman kondak tulang dado dibuat di Allah padusi. Tulang punggung, tulang dado, tulang rusuk. Bangko tulang rusuk. Kalau bini awak kau Pak, dari tulang dado, apanya perintah siang malam? Ada yang kerajo kau, tu mesin cuci lah sudah mencuci kain. Ang jamuan ke teh aja. Dia mengangkang sekarang di rumah aja. Buat ada yang kerajo tuan tanak saya nasi seorang, tuan bali sambal kelepau ya. Apa ya bu. Itu nantakui di bini tu. Itu. Atau mengkau padusi dari tulang rusuk, bukan dari tulang punggung, itu budak namanya. Dari tulang dado itu memerintah suami. Jadi semuanya itu ada hikmah. Bu, ada 3 nikmat Allah. Kita mensyukuri nikmat itu. Apa itu? Pertama, Allah menciptakan air ludah kita tawar. Jadi air liwa tawar. Kalau awak sudah mandi, kan masuk air ke telinga tu. Cambuk je tangan dah cuba. Tapi jangan diminum jauh-jauh lidah. Mula mencuba. Pahit air yang keluar di telinga tu. Kemudian air yang keluar di mata itu asin. Pertanyaannya, sebabnya air ludah tawa, air telinga pahit, air mata asin. Ini merupakan nikmat Allah yang sudah terhingga kepada kita. Kalau air ludah tidak tawanya lagi asin, tidak tentu dah beda makanan yang minuman cair. Pasti awak berang saya ke isteri Pak.
Nya boleh sama ada istri, pi ayo ludah awak masin. Iko yang tak pandai memasak lagai pandi aja le. Asin panjang sesama. Iya kan? Antara ko ini jo durian ndak ada bedanya, asin je. Hanya lagi ada Allah tawa, tentu dah rambutan ke rasanya. Salak ke rasanya. Jeruk gunung meh ke rasanya. Iya kan? Nah. Cuba tak situ juga ke rasanya. Baaman ko ayo talingo pai. Kalau awak lalu, laya do tutui talingo. Dah kan? Di telingo aku terbuka. Kalau masuk si pasar nalui, ya kan? Kemudian lipet, tungau, masuknya ke lubang telingo ko. Nyolai keluar balik, nak amunya ke dalam no. Baru itu air telingo tu pai aman awak. Tak jadi telinga awak digigit dia binatang berbisau. Baamak ko ayo mato asin. Karena ibu-ibu bapak-bapak di mata awak ko ada namanya retina. Ada namanya bola mata. Dan itu sangat halus dan sensitif. Atau mengko awak kadang-kadang suruh dia Allah menangi. Tiba setangi kan akan keluar ayo mato tu. Air mata yang keluar dari tangi itu membarasihan incik mata tadi. Kemudian kalau tak pandai awak menangi, ada sesuatu yang lucu, awak galak terlampauasi. Kalau galak terlampauasi, itu keluar air mata. Ya kan? Ia asin air mata. Cubalah kalau awak menangi, tidak dia pun air mata itu masuk ke muncul. Asin. Dia alat pembersih mata. Kalau rapi ibu-ibu apa-apa tio hari kawa harus mengkonsumsi rimbang, maka air mata yang asin itu semakin banyak dia untuk membersihkan mata. Banyak orang tak ketuju rimbang ke pak, batuknya pahit, padahal itu obat. Sidukung anak ampadu tanah rimbang pucuk keliki tu pahit sadanya, tapi hasilnya lama-lama akan manis di tubuh kita. Tangguli mani, gula pasir mani, tabu mani, tapi lama-lama awak dapat sakit gula. Sakit orang dua tu segininya bu, sakit gula je, sakit gila je. Itu sakit. Sakit gula, kelebihan gula, sakit gila kerana panjang angan-angan. Kalau awak pipi itu bunga rumput makanan awak, jangan dicito makanan anggang. Iya kan? Karena anggang tu gadang, makanannya gadang pula. Akhirnya dalam hidup untuk menikmati kemerdekaan, tanya diri awak, pipi ambogo atau anggang? Ya kan? Jadi kalau awak pipi cito-cito serupa anggang, tak mungkin. Ya kan? Nah, ini ibu-ibu dan bapak-bapak yang terhormat. Kemudian menjaga hubungan silaturahim. Apa? Pertama, nan paling dake awak idui gosya selain ju Allah. Saya nan paling dake suami istri. Bama ko paling dake suami istri itu Ustaz. Nyo salapik sakatiduran sabanta sakalangulu. Cotiwang jo pungwang kabau. Nampak cik, nampak berdua. Kalau pai nyo barale orang namanya piti, itu suami istri itu nyebut baju serupa. Iya kan? Baju serupa namanya baju papa mama. Diundang orang beralik nyo pakai baju itu serupa. Turun dari oto nyo pacian bau bini nyo kok sampai ke tenda. Padahal di rumah cakap sama. Tapi Allah juga diperlihatkan kepada orang kita itu orang harmonis. Tadi saya dapat informasi dari Pak Guru, negari awak kau kan jauh kemari kok. Tapi rasanya lebih jauh apa lagi? Muaro peti jo sialang. Galuh gue. Kami lah sampai tu ke sialang tak.
Sejauh itu nagari bapak-bapak, karena hari hampir kiamat itu sudah sampai ke sana narkoba. Ada yang berbentuk ekstasi, ada yang berbentuk ganja, ada yang berbentuk lem sepatu. Iya kan? Jadi kaum muslimin, kita perhatikan kata orang BNN, Badan Narkotik Nasional, setelah diwawancarai anak-anak awak nang kana itu tuh Pak, walaupun nyo tinggal di kampung, itu kebanyakan karena bapaknya dengan ibunya broken. Broken tuh bahasa Piaman, no? Bahasa awak tuh broken home. Iya kan? Kalau bahasa Minangnya lagu pakai itu suami istri. Tiuk pulang anak bujang tu, nyo mencari apaknya induknya cakap. Jadi tidak ada kedamaian ketika dia di rumah. Maka dia pergi jalan keluar mencari teman-temannya. Kiranya bertemu teman non LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Itu di Sumatera Barat sekarang urutan yang keempat seluruh Indonesia. Kalau bahasa lamanya diorang kayak LGBT itu panak Jawi. Dan padusi kok tak suka je orang padusi tu. Untuk melampiaskan nafsunya padusi sama padusi. Atau lesbian namanya. Untuk melampiaskan nafsu biologisnya laki-laki sama dengan laki-laki. Itu di kampung namanya Banak Jawi. Iya kan? Di dalam bahasa Inggris disingkat dengan 4 huruf. LGBT, lesbian, gay, biseksual, transgender. Iya kan? Kalau orang sudah dapat penyakit itu Pak, guru pesantren muridnya yang dibegitukan. Ini Pak, ini bahayanya itu. Jadi kita suami istri harus memperlihatkan rumah tangga yang agamis, rumah tangga yang kaya dengan agama, suami istri yang taat. Kalau jauh dari masjid hari hujan, suami menjadi imam, istri menjadi makmum, anak-anak mengikut di belakang. Tapi kalau suami centang parena, nan padusi lari jolaki orang, kemudian di rumah bapak-bapak dan ibu-ibu gelap gulita hati ini dengan bahasa agama, anak-anak mencari tadi lah terlibatnya LGBT atau apa ya. Tapi kalau LGBT nak ada, LGBT itu Ustaz, laki gaput bini tinggi. Terus nah apa-apa tuh. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, minuman keras. Ya kan? Yang ketiga, narkoba. Anak apa ju ibu kalaulah kecanduan narkoba berbulan-bulan. Jangankan masa depan akhirat, masa depan dunia saja dia tidak bisa menikmati lagi. Karena inyolah teler. Ya kan? Saya melihat ketika memperingati hari ulang tahun kemerdekaan ini di Wanuampu, Sungai Pua, Kabupaten Agam. Itu diundang Dek Pak Wali, Dek Pak Camat, BNN ke. Ditayangkanlah di M-Fokus bagaimana orang narkoba. Bagaimana orang itu sudah dapat penyakit AIDS. Karena pertama nyoba zina, yang keduanya LGBT, yang ketiga ganjo. Ganjo itu kan suntian. Suntik itu kalau menurut kesehatan cie orang cie jarum. Tapi orang narkoba itu jarumnya itu saja. Maka penyakit itu menular. Ada yang telah kena AIDS itu bapak-bapak ibu-ibu 6 tahun, tubuhnya bau lek di dalam sadonya, angoknya sasak, tinggal jange pemeluk tulang selat, pindah mati. Itulah azab Allah di dunia untuk orang LGBT, untuk orang narkoba. Ya kan? Jadi di rumah butuh kedamaian agar anak merasa tentram melihat bapak dan ibunya akur.
Dalam bahasa Minang atau Ustaz, orang Minang kok sadonya cari pak, di kecian dia kamu tiru, di kecian dalam bahasa Indonesia Minang kan. Bagaimana suami istri yang akur itu di Minangkabau disabui dipantun de orang tua-tua, si muncak mati tarambau, kaladang membawa ladiang, luko lapau kaduanya suami istri di Minangkabau, ambil umpama awajo tabiang sanda menyanda kaduanya. Tabiang banang kondak runtuh de ado awe banang kondak tumbang de ado tabiang. Ibu-ibu dan bapak-bapak para jemaah yang terhormat, itu yang harus kita ciptakan di rumah tangga. Rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang harmonis, rumah tangga yang agamis. Kalau secara keseluruhan di negari Banjarloe apa yang akan kita ciptakan, kita usahakan masyarakat yang madani. Ya. Untuk memperlancar jalan itu kita punya anggota DPRD. Beliau itulah yang mewakili kita di lembaga yang terhormat itu. Jadi bajalan bara ayai bakato basi sampiang maliang bapenyuri darah bapaninjau. Ya kan? Jadi sesemuanya itu ibu-ibu bapak-bapak saling terkait. Ya kan? Wali nagari, Pak Camat, Ketua Bamus, Ketua KAN, ulama harus menyatukan pendapat dan harus seirama. Ya kan? Jangan kita salisih bertukar sarwang, seiring bertukar jalan. Ambo diundang orang mengaji pak ke puncak bukit di mana tuh, di Lumindai. Lumindai itu di mana? Di sawah lunto. Babayu lo dari jalan Kamahe. Iya kan? Orang di Lumindai bro, orangnya hebat-hebat membaca Al-Quran. Sudah tuh wali nagari, camai, wali jorong membuat peraturan ndak boleh kalau awak sadonya kok indak boleh barale pakai organ tunggal. Lagu-lagu kok kan mengarahkan hati awak, Al-Quran melembutkan hati awak. Ambo buat cik pantunnya, iyo lagu-lagu kok kare hati awak denyo, iyo. Ada orang kayo pi lagunya ndak bersyukur. Katanya. Rumpui sarui panjang labaa lapane pandan maladuangkan, oh saki idui kayo labaa lamulare badan menangguangan. Atau konyo tujuan apantunnya menyasai diri, ya kan? Jadi itu akan membuat hati kita keras. Apa namanya konser, apa namanya organ tunggal, itu akan mendekati sesuatu perbuatan dosa. Lebih-lebih ibu-ibu dan muda-muda ya, kalau ada menurui ale payah berale ke sinan, diminta orang malagu kata pentas, biasa tiang na ibu nama lagu biasa jangan dibuat jale. Malagu tu badan pasti digoyangkan tak dondaknya, sekurang-kurangnya itu saya. Perempuan yang menggoyang-goyangkan tubuh di atas pentas dengan lagu haram mencium bau surga. Itu kata Nabi. Janganlah ke masuk surga. Jadi kalian yang melagu jo membaca Quran. Tidak usah awak menyumbang-nyumbangan lagu tu pai balik. Nanka disumbangkan tip dan ilmu. Jadi malagu mengarihan hati, membaca Al-Quran melembutkan hati. Kenapa? Orang yang membaca Al-Quran, bapak-bapak dan ibu-ibu yang terhormat, akan dipermudah urusannya oleh Allah. Jadi tirulah orang Lumindai itu, Pak Wali, Pak Ketua Bagus. Indak boleh masyarakat awak di Banjarloe kok baralik maduan organ tunggal. Kalau saya pakai sadonya bisa.
Jangan payah mengicik seden. Lain terdengar Pak tu. Bisa. Di Banu Ampu, Sungai Puana, Nambo kecil tadi Pak. Sudah sepakat pemerintah nagari dan pemerintah kecamatan Sinan indak boleh memperingati hari kemerdekaan memanjat batang pinang. Alasannya apa? Ya kan? Ternyata kalau kita perhatikan Pak, memanjat batang pinang itu di masanya. Bu, ibu kalau sekolah dulu, ketika awak sekolah kan ada membaca sejarah. Awak dijajah di Belanda. Raja Belanda itu laki-laki atau padusi? Padusi. Dahulu kecil ayah hamba namanya Wilmina. Jadi Wilmina itu kalau hari lahir diperingati, kemudian hari pernikahan. Ya kan? Hanya dokalah pesta di Belanda di negara awak. Dibuat tabang batang pinang tu dikubak kulitnya di luar, dia gomok daging. Itu dilatahan hadiah dia teh. Kemudian orang nak mendapat hadiah tu, orang nak memijaan kawannya di bawah. Cuk kita mano-manoan bahasa mo, lain rancak pelajaran tu. Awak dapat pe orang tapi ja, ini pembodohan namanya. Jadi jangan ada lagi di negeri kita ini memanjat batang pinang itu diizinkan. Itu pelajaran yang tidak baik. Belanda nak menyuruh awak itu dulu. Ada cilai. Tak baca bahasa buik dah. Ibu-ibu, bapak-bapak nalapai menunaikan rukun Islam nan kalimo. Ada ndak nan bakainan di mawaji. Bang kau mau tanya itu di kampung ambo ada Pak. Nyo pulang di Makkah. Iya kan? Namanya siapa Mai. Pero lihat sama nyo haniang saya, biasanya ramah. Dia acuk di mbau itu, ndak tahu anda pulang haji je. Ame-ame juga je, mbau lah hajinya je. Asiko ada ndak orang nancu itu. Ambo tarangan dia. Haji ibadah atau gelar ibadah. Kalau haji itu harus di surean, sekolah tidak ada kan? Tidak ada. Ustaz saya lama, iya kan? Tidak perlu itu di surean. Kalau harus haji itu di surean sebelum namu awak, haji itu rukun Islam yang kelima. Rukun Islam yang pertama syahadat, yang kedua salat, yang ketiga puasa, yang keempat zakat, yang kelima haji. Kalau iyo haji itu harus di surean, kelima-limanya di surean. Ya kan? Pertama syahadat, kedua salat, dibuat syahadat tu SY, salat dibuat S, puasa dibuat P, zakat dibuat Z, P, Z, H. Harus kelima-limanya di syariat. Kalau disebut yang kita hormati syahadat, salat, puasa, zakat, haji Ristawardi. Jadi di mana datangnya kata-kata haji itu? Ada 3 orang Islam ulama yang tinggi ilmunya dan gagah berani, yang mereka itu satu kata mengusir Belanda, nyopai ke Makkah. Haji itu haji miskin, haji piobang. Haji piobang itu di mana? Di Papua. Haji miskin di mana? Di Tanah Datar. Iya kan? Nah, itu ada pondok haji miskin. Haji piobang, haji miskin, haji aja lah. Haji aja lah bu. Haji Sumaniat. Sumaniat itu di mana? Di Batu Sangka. Nyodoh mah kalau di Solo Sumani. Di Batu Sangka Sumaniat.
Ha. Ya kan? Aso solo duo salayo ampe ampang limo sumani. Ya kan? Anda boleh membaru ya Allah senandrema. Jadi setelah beliau tu pulang di Makkah, nyok kepung Belanda dengan perang gerilya, sehingga banyak tampek-tampek Belanda nan dibakar. Belanda tu lari kucar kacir ketakuyan. Ya kan? Diselidiki di Belanda, sia orang nan membakar kantu awak, nan membakar pos awak, ada 3 orang nan pulang di Makkah. Ya kan? Supaya mudah Belanda menangkap orang nan menyerang apanya, sianan ke Makkah sudah tu diharuskan di Belanda. Pokoknya orang yang membakar sampai Belanda tu orang pulang di Makkah tu. Sudah tu nyebut peraturan di Belanda, sianan pai ke Makkah tahun kini harus menyurean huruf H sebelum namanya. Jadi nama nyuruh itu Belanda, Pak. Jadi apa? Ya kan? Jangan ketek lu hati tak rimba orang haji. Ya kan? Ambo kok galadi nama orang galadi je orang anda pada mana. Tak disebut yang hajinya. Ya kan? Haji itu bukan gelar. Tapi Belanda nan menyuruh supaya mudahnya manang. Kalau ada je pemberontakan musim sepudah haji, siapa nak tahun haji, nan haji tahun itu, nya tangkok saja. Ya kan? Itulah sejarah haji itu. Jadi jangan ada je nang ketipu ibu-ibu mada itu, awak pulang di Makkah ndak rimba orang haji tu. Nama awak sida je kecil orang. Alhamdulillah. Ya kan? Banyak piti dan Nabi madek kau je. Ya kan? Kau imbaw dan sida je. Para piti dan Nabi pergi ke Mekah je. Ya kan? Ini ibu-ibu bapak-bapak. Memang orang ke Mekah kau perjuangannya barek Pak Bu. Bareknya. Ambo mengaji di Bukit Tinggi tu. Ambo tanya ke beliau, orang tu lagi, "Mak, berapa lamanya mak menabuang naik haji?" Indah lo lama dah Ustaz, 3 tahunnya. 3 tahun tu kan lama dah mak. Kalau menurut ambo indah. Aduh, ambo memelihara ayam kampung 7 ekor aja. Ayam kampung apa? Ambo mohon ke Allah, ya Allah, batalu salah ayam kau taruh ya Allah. Jadi ayam ambo tu batalu panjang sembel nak mau pedia maram je. Lata kumpul talu tu kat 10 kat 5 balik tu ambo jual masuk tabung haji je. Indah ada ayam tu mengecek do padi lanci dan batalu nak do. Nyawa talu panjang saja. Sudah tu alamat. Ambo baladang dalidi 2 buah sawah. Indah pernah ambo menyabi dalidi tu do. Orang yang kembali saya menyabi. Sebab kecil orang yang mencuba dalidi ambo tu lama manis. Digulai, diuuk, dipangan, ditumik lama. Jadi ambo nak ada, ambo menanam saja. Kalau orang ingin membalinya saya menyabi. Dan kedua dek niat ambo untuk pai haji itu sangat besar harapan saya kepada Allah. Dalidi kun tak pernah indak berdaun. Baru kepatang kena sabi pagi tadi dilanyo kabau siang dempok kayu mati sehingga punah tinggal tunggu. Pagi besok tuneh mencogok sapakan larimbun pulau. Padeh bertahun tak kabaa di parun nalun kabi antah ko urek nanta cabui. Jadi dalidi hamba tu berdaun saja utarwi. Iya kan? Acik itu perjuangan orang pai ke Makkah. Memang baik. Tapi kita harus tahu haji itu ibadah. Makan juga mak-mak. Ke beliau. Apa dulu, apa Ustaz? Suami mbak kami kan tak beranak. Beliau dulu pegawai. Iya kan? Jadi kami ketika muda-muda dulu suka menonton film India di Eri. Pensiun apa kalau nambo makan namanya pensiun janda. Ya kan? Itu nanti kamu kecil ke ibu.
kalau ada ibu-ibu nan janda nan duduk gua, ibu menerima pensiun suami nalah mati, aja melaki lelai. Baru itu habis pensiun tu. Kalau jando pensiun jando menerima pensiun, tahu orangnya lah lelaki. Pensiun tu habis. Lain tak ada ibu tu. Tapi pilihlah mana rancak awak bersuami kalau masih muda daripada menerima pensiun. Kalau kita bersuami menghubungkan silaturahmi, kemudian kita mengamankan diri dari fitnah. Padusi muda kalau menjando bu, keluarnya malam, orang lah negatif saja. Negatif saja enggak orang. Nyoba umur 39 orang sampai 40. Lakinya meninggal, atau nyopai keluar jam 10 malam, itulah negatif anggapan orang. Jadi perempuan yang janda tapi umur masih muda lah biar rancak menikah, dia lebih pensiun tu. Rezeki akan diberi oleh Allah dengan suami yang baru tu. Ada orang sapasawat jo ambo badaken sampai duduk. Ambo tanyo barala monyo apa mana buang ngaji. Orang kau murah rupanya dia. Lah do mana buang Ustaz. Bang kalau ada seperti apa? Rumah ambo kane gusur. Karena orang ke membuat jalan lah diganti rumah ambo tu pitih, lah ambo buat rumah balik. Tasiso jo pitih untuk 2 ongkos haji je. Amang kau mendaftar lah ambo jo ibu je. Maka haji ambo ko namanya haji mahsur, haji penggantian rumah kena gusur. Namun demikian saya ulang, haji bukan gelar. Dengan haji itu ibadah. Walaupun kita sudah menunaikan ibadah haji, bapak-bapak dan ibu-ibu, namun tidak terlepas tanggung jawab kita di rumah tangga untuk menjaga anak-anak kita. Nan paling bertanggung jawab mana anakku supaya tindak dari nombor saja. Suami, bukan istri. Suami yang akan ditanya. Kenapa? Dia kepala rumah tangga. Sudah kita sebutkan tadi, istri bukan kepala rumah tangga, tapi mitra yang membantu suaminya. Jadi kita putar kaji kau kailia kemudian Pak, untuk mensyukuri nikmat Allah, untuk mengisi kemerdekaan, agar jiwa kita rakyat Indonesia ini merdeka, itu kita mulai dari rumah. Khusus untuk kita orang Islam, pertama kita harus menghindarkan penyakit TBC. Lain tahu apa-apa ibu TBC? Lain. TBC itu penyakit A. Jawablah jangan niang deh. TBC itu penyakit apa? Casango. Ayo, tuyo tu namanya tuberkulos. Tapi ada TBC kepanjangannya T itu tahayul. Ya kan? Yang kedua bid'ah. C-nya kurafat. Aru dindan itu, diri dari itu supaya rumah tangga kita aman, ibadah kita diterima. Apa yang dikatakan tahayul? Ini kan salah satunya nan tahayul tu. Ibu-ibu dan bapak-bapak, orang nan membeda-bedakan hari. Ya kan? Kalau orang hari lahirnya hari Jumaat itu tapi kalau Nabi nak mengecek Pak, dia tu. Tapi kalau tak Nabi jauh-jauh. Tu tahayul namanya. Ya kan? Orang lahir hari Selasa tu nasibnya sial, enggak ada. Hari itu sama saja. Ya kan? Abu Lahab mati hari Jumaat Pak. Dia masuk neraka. Ini tu tahayul namanya. Ada tahayul lagi. Yo kepimpinan tu nini yo. Sudah lebaran, sudah hari raya. Ake cek kawan na mendengar janlai. Lapih na larawa jilu. Bab itu
Kalau anak kita pasuamikan kutiku antara 2 hari raya haji, takapi lo rezekinya. Darajat rezekinya dia pi hari raya. Atau tahayul. Tahayul. Ada lagi bapak-bapak, ibu-ibu, ini memang yang melakukan pertama orang Cina. Apa tu? Kalau rumah bantu iko bantuannya, iko ndak rajak rumah, harus kasinan. Iya kan? Orang dahulu bahawa memang kau membuat rumah searah tu tanah lapang. Orang lumbara. Carilah rumah kami di Perumnas, namanya rumah BTN, bangunan tidak normal. Ada nama do kasinan, ada nama do kasinan. Developer tu mempertinggangan tanah. Kalau dibuat serupa di kampung tak bisa, ruginya di tanah. Itu tahayul namanya. Kalau mereka rumah nak jak di uni kau dah. Tahayul. Tu ada lain. Berjalannya malam dari Limbanang sampai ke Gunung Omeh. Ada kayu beringin tumbuh di jalan. Katanya lalu beringin tu minta izinnya. Tibanya dekat beringin tu turunnya. Nyek, cucu nyek kalalu ya, izinan ya. Baru itu ada pauninya si coach. Ya kan? Itu mempersekutukan Allah. Tahayul. Kamawa kapai baca a'udzubillah, baca 3 ayat qul Allahu ahad, qul a'udzu birabbil falaq, qul a'udzu birabbin nas. Ini kerap kali kok Pak di kampung-kampung terjadi mereka. Tidak ada. Kalau kita minta izin, jin itu lawan kita, bukan kawan. Yang kedua para jamaah, bid'ah. Apa tu bid'ah? Amal nandi buik-buik. Tidak ada petunjuknya dari Al-Quran dan sunnah Nabi dilakukan atau bid'ah namanya. Itu merusak akidah. Ya kan? Ada juga bid'ah tu nanti dipakai orang kini. Ada. Yo. Kemana awak kini kok mendoa padilah pulang. Yo ke mendoa awak. Yo. Ambillah kumayan lain. Bakal kumayan lu. Coba baca sejarah na muda-muda kan perlu na. Siapa memakai kumayan dah. Orang beragama Hin nyelataan di atas dupa Omi Toba. Cak kumayan. Kalau you harus pakai kumayan untuk membaca doa, tentu imam memasukkan kumayan ke dalam sakunya. Sudahnya saya, mekonya bakal kumayan ko, barunya mendoa. Iya kan? Ini namanya bid'ah. Sesudah itu apalagi yang terakhir? Kurafat. Jangan lalu kesinan tak? Kalau saya tapi ja anak ibilih beko banginya kawa. Kan? Ini kadang hati iblis ko Pak. Kalau awak merasa takut je iblis ko Pak, tu kadang hatinya. Allah menjanjikan iblis itu adalah lawan kita. Maka dia harus dilawan, bukan dibawa kawan. Innahu lakum aduwwum mubin. Banyak bana amal awak Pak, tapi di diri awak ada penyakit TBC. Maka amal tadi garam abi sambal ndak lama arang tandek basi binaso talambe mengadang lambiak mata suri kabarehnya tak namu dikata lontong alun jadi jangan dirusak amal dengan TBC atau penutupnya tu mabuk dah ada ambonan sepanjang kau mengaji ke lain nama jo ibu jo pak kalau ditambah seketik lain dia ambo ndak taluk lain jangan panik ambo ni kalau ada nan ambo sampai tadi nan salah nan menyinggung perasaan kepada bapak ibu semua saya minta maaf nan tersinggung tu bukan jo kajinya nan tersinggung jo pembawaan ambo jo caro ambo mengecek ya kan kalau jo kaji tersinggung kasih aja jo ambo ndak minta maaf dah. Kaji ko samo jo sikit
Ada sikit lah patah-patah giginya, tapi nama ambil sikit ke orang yang sedang kata kepala. Bapiciang-piciang. Ni sanangnya lah. Sanangnya digawik je sikit ko lah. Kalau sikit tu lah rusak. Ada lah orang sikit baru rancak. Nya sikit ke kepalanya padiah. Sikit kelera macam. Padiah kepala ambo je. Di pariso nanda sikit ko nan salah do. Kepalanya dikada. Jadi kalau kepala dikada tu biasa padiah kan sikit. Jadi kalau kepala ko dikada jangan disikit dicempaan kepala ko nang kadiubek. Tapi kok tersinggungnya pembawaan ambo dari ujung kaki sampai ujung rambut, ambo minta maaf kepada masyarakat Kecamatan Bukit Barisan, Nagari Bonjalawe, Jorong Jambak. Mudah-mudahan Allah memberkahi kita. Billahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.